Cara menghadapi cowok egois dan keras kepala. Saya nggak tahu teman-teman cewek, apakah kekasihmu ataupun pacarmu atau bahkan kamu yang lagi dekat dengan seseorang, apakah dia egois, apakah dia keras kepala. Memang makan hati ya, makan hati. Kalau satu dua kali dia egois, mungkin kita masih, oh ya, maklumlah begitu. Tapi kalau sering dan terus-menerus egois, gimana dong? Makan hati dong. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk berpikir kritis dan bersikap dengan bijaksana. Ada 7 cara menghadapi cowok egois dan keras kepala. Yang pertama, tentunya sabar. Ya, tentunya sabar. Ngadapin orang begitu, nggak bisa kamu emosian, nggak bisa. Kalau kamu emosian, maka masalah baru muncul. Nah, pertanyaannya adalah, kamu benar-benar cinta nggak? Benar-benar sayang nggak? Kalau iya, ya sabar. Ya mungkin itu sedikit PR-mu untuk menghadapi dia dengan kesabaran. Seringkali ketika dia melihat kesabaranmu, itu bisa mengubah hatinya. Seringkali begitu. Jadi itu yang pertama, sabarlah. Oke? Nah, kemudian yang kedua, menghadapi cowok egois, yang kedua adalah coba teman-teman cewek pelajari atau cari tahu dari mana, kenapa dia bisa seegois dan sekeras kepala seperti ini. Sebab begini, banyak peristiwa atau kejadian kenapa orang itu begitu, ternyata pengaruh dari masa lalu. Ya, mungkin dia diperlakukan bagaimana, diperlakukan keras atau kerasnya kehidupan, sehingga membentuk dia menjadi keras kepala begitu loh. Padahal kalau kita perhatikan, ini orang baik sebenarnya. Ada memang begitu. Orangnya baik ya. Terus kemudian gampang tersentuh hatinya ya, terus kemudian melankolis juga. Tapi ya itu, ada sisi egoisnya, ada sisi keras kepalanya gitu loh. Nah, coba cari tahu itu, supaya setelah kamu mengetahui asalnya dari mana, siapa tahu itu meluluhkan hatimu dan kemudian menyadarkanmu untuk bisa lebih sabar lagi ke dia. Toh juga dia baik kok. Ya, itu yang kedua yang perlu teman-teman cewek ketahui. Nah, kemudian yang ketiga adalah cobalah untuk kemudian tetapkan batasan-batasan dan komunikasikan begitu. Karena begini, kalau kita nggak punya aturan, nggak punya batasan dalam berpacaran ataupun pendekatan, seringkali diterobos hal-hal yang kita nggak sukai gitu loh. Jadi perlu sekali coba bicarakan ke dia batasan-batasan dan ada konsekuensinya. Contoh nih, kalau apa-apa dibicarakan bersama, ambil keputusan bukan karena sepihak, tapi dibicarakan bersama. Ya, bicara dari hati ke hati, bukan ngotot-ngototan dan bukan keras kepala. Nah, coba tetapkan batasan itu. Setelah ditetapkan batasan itu, kamu buat konsekuensinya apa, supaya kemudian dia nggak bertindak semena-mena. Setelah ada konsekuensinya, tetap dia egois, tetap dia keras kepala, maka kamu bisa mengambil keputusan. Karena apa? Sudah disepakati kan? Ada konsekuensinya. Jadi itu membantu dia untuk kemudian berubah lebih baik, berubah makin dewasa.
Karena apa? Sudah dikomunikasikan sama kalian berdua. So please, penting sekali komunikasi. Saya selalu bilang begini, hubungan yang kuat, hubungan yang sehat, hubungan yang berhasil, itu salah satu faktornya adalah komunikasi keduanya sehat. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah coba kamu itu diskusikan apa-apa sih yang kamu butuhkan dalam hubungan itu. Apa yang kamu butuhkan? Contoh, nasihat, dikuatkan, dimotivasi, ya. Terus kemudian punya mimpi bersama, punya rencana bersama. Itu kamu diskusikan. Dan lihat kemudian apa reaksi dia. Itu penting. Ketika kamu mendiskusikan ini, maka dia akan berpikir lebih kritis, lebih bijak, dan lebih dewasa. Karena memang orang yang egois ini memang lebih kepada sifat kekanak-kanakan. Apalagi kalau keras kepala. Jadi perlu didiskusikan. Karena kalau kamu nggak didiskusikan, ya itu tadi jadinya jatuhnya egois. Ya, apa yang terjadi? Kamu yang makan hati. Kamu yang lama-lama bisa ilfil jadinya. Masalahnya adalah kamu jadi buang waktu. Mendingan kamu kasih aturan tadi, kamu kemudian diskusikan. Nah, saya nggak tahu teman-teman cewek, kamu udah diskusikan nggak apa sih yang kamu butuhkan di dalam hubungan itu? Kamu pengen apa? Dimengerti sama dia, diskusikan. Kamu pengen apa? Apa yang menjadi keputusanmu, prinsipmu, kamu diskusikan semuanya. Jangan kamu nggak enakan. Ya, itu penting sekali. Coba teman-teman cewek, apa yang kamu sudah lakukan menghadapi cowok yang egois dan keras kepala? Kamu komen ya, saya pengen tahu. Nah, kemudian yang kelima adalah kamu menasehatilah si cowok tersebut ataupun pacarmu atau kamu lagi dekat. Bilang ke dia bahwa nggak baik egois. 1-2 kali kamu egois mungkin saya maklum. Tapi kalau kamu terus-menerus begitu, saya bisa sedih, bisa kecewa, bahkan bisa menambah masalah baru. Jadi coba nasihati dia. Ayo berubah. Saya pun kalau ada kekurangan saya, kamu lihat, beritahu saya supaya saya perbaiki. Sampaikan ke dia, ayo sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Kita makin kesini makin dewasa. Nah, itu didiskusikan gitu loh. Jangan kamu nggak enakan. Saya dapatin beberapa orang nggak tegaan, nggak enakan, tapi dia yang jadi korban. Kan konyol gitu loh. Mendingan kamu nasihati. Terima nggak terima, sampaikan nasihatmu. Itu dia. Itu yang kelima. Dan yang keenam, setelah kamu lakukan semua itu, maka kamu mulai bersikap dengan tegas. Bersikap dengan tegas. Kalau kamu udah sabar, kamu udah pahami dia, udah kemudian tetapkan batasan, udah kemudian didiskusikan, udah kemudian menasihati dia, terus dia masih terus begitu, masih egois, keras kepala, ya kamu tegas. Ya bilang ke dia, kalau kamu begini terus, saya akan mengambil keputusan. Apakah kedekatan ini kita stop dulu? Apakah pacaran ini, hubungan ini kita stop dulu? Nah, kamu mulai tegas di situ. Setelah kamu udah tegas dan dia masih sama egois dan keras kepala, kamu pikirkan ulang untuk hubungan ataupun kedekatan itu. Kalau memang mau putus, ya ngomonglah putus. Kadang-kadang begini, saya dapatin, kadang-kadang putus itu adalah jalan terbaik. Setelah putus dia baru menyadari, oh aduh, saya kehilangan yang terbaik. Seringkali orang bertobat karena pisah dari pacarnya, putus. Dia sadar, dia tobat karena kehilangan yang terbaik. Jadi jangan takut untuk kemudian ngambil keputusan.
Siapa tahu dengan itu dia bertobat dan berubah jadi lebih baik dan lebih baik. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you.